hasilnya seperti ini. Dan ini adalah biang trichoderma ya, atau bibit F1. Nah, ini udah siap untuk diperbanyak ya. Ini udah. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Abdul di channel Abdul Farm ya. Baiklah, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memancing indukan atau biang trichoderma dengan cara yang mudah, yang murah, dan simple ya. Baiklah, medianya apa saja? Nah, kita siapkan alat dan bahan ya. Untuk alatnya kita mudah, yaitu menggunakan kardus bekas ya, kardus bekas. Nah, terus kita siapkan juga nasi ya, bahannya yaitu dengan menggunakan nasi bekas ya. Jadi ini nasinya bukan nasi baru, ini nasinya nasi bekas. Nah, kita buat 4 saja karena ini untuk percobaan, buatnya 4 saja dengan cara nasinya dikepal-kepal seperti ini, dibikin butiran. Nah, terus kita siapkan juga untuk biangnya trichoderma, yaitu dengan mengambil daun bambu ya. Kita ambil saja daun bambu di kebun bambu. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya seperti ini, gampang. Kita siapkan kardusnya. Nah, lalu kita buka. Nah, lalu masukkan daun bambu ya, daun bambu yang sudah kita kumpulkan, lalu masukkan ke dalam kardus ini. Masukkan ke dalam kardus, lalu kita rapihkan. Oke, yang banyak ya. Lalu kita masukkan nasi yang sudah kita kepal-kepalkan tadi ya. Nah, kita taruh aja nasinya di dalam kardus ini. Taruh, dikasih jarak sedikit. Oke. Lalu kita tutup lagi dengan daun bambu ya. Tutup yang rapi, biarkan banyak. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya nanti selanjutnya. Oke. Nah, setelah gini lalu kita tutup aja. Kita tutup. Gak perlu rapat-rapat ya, biar oksigen juga masuk ke dalam. Nah, setelah ditutup seperti ini, lalu kita simpan di tempat yang teduh ya. Kita bisa disimpan di tempat yang teduh, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Nah, terus berapa lama penyimpanannya? Nah, jadi kita ini simpan selama 7 hari ya. Simpan selama 7 hari. Nah, oke, ini sudah waktunya ya, Bapak Ibu petani. Ini sudah 7 hari. Nah, kita langsung buka saja hasilnya seperti apa. Nah, ternyata ini udah jadi ya. Ini sudah jadi bibit trichoderma ya, atau biangnya, atau indukan F1 trichoderma yang sudah siap diperbanyak. Nah, sebetulnya ini udah siap juga langsung digunakan, cuman biar lebih irit kita perbanyak lagi. Kita perbanyak lagi menggunakan
menggunakan nasi atau menggunakan beras ya, menggunakan beras yang sudah digigihkan atau beras setengah matang. Nah, oke, bahannya apa saja? Kita medianya ditempatkan lagi menggunakan kardus ya, kardus dilapisi oleh kertas ya, dilapisi kertas. Nah, dan ini nasi yang dalam bentuk gigih ya, ini nasi sebanyak berasnya 1 liter dan udah digigihkan dulu, diproses. Bisa dengan cara pengapian atau seperti masak beras biasa, jangan sampai matang. Bisa juga dengan cara seperti ini, kita berasnya disiram aja pakai air panas dan diamkan beberapa menit, nanti juga jadi seperti ini ya. Oke, nah terus bagaimana cara memperbanyaknya? Nah, ini nasi gigih sudah siap. Nah, lalu kita masukkan saja bibit trichoderma yang sudah jadi ya, bibit trichoderma yang udah jadi tadi. Nah, kita ini 3 butir ya, kita masukkan langsung ke sini, ke beras yang gigih ini. Kita hancurkan saja. Oke. Kemudian kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk sampai rata. Oke, ini beras yang gigihnya harus dalam kondisi sudah dingin ya, jangan panas-panas lalu kita aduk, nanti bisa-bisa bakterinya mati. Kita aduk seperti ini. Ini untuk dosis ini ya, atau berapa banyak bibit yang kita perlukan untuk 1 liter beras. Untuk 1 liter beras biasanya cukup 3 butir aja, 3 butir bibit trichoderma yang kita bikin tadi ya, atau lebih banyak juga lebih bagus, lebih cepat lagi prosesnya. Nah, kita aduk sampai rata. Oke. Oke, setelah diaduk rata, lalu kita tuangkan di kardus ini ya, diratakan saja. Tuangkan. Sampai rata ya. Ratakan ya. Oke. Setelah rata, kita tutup lagi pakai kertas ya. Kita tutup pakai kertas. Lalu kita tutup, rapihkan ya. Oke, ini sudah tertutup rapi ya. Lalu kita diamkan lagi selama 7 sampai 10 hari ya. Bahkan tergantung bibitnya ya. Kalau misalkan bibitnya tadi kita lebih banyak, itu bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan sedikit, prosesnya lebih lama, karena itu
bekerja bibitnya itu lebih banyak. Kalau misalkan itunya banyak, prosesnya juga lebih cepat. Nah oke, setelah ini kita simpan lagi selama 7 hari. Nah nanti si nasi gigihnya itu tadi akan berubah menjadi seperti ini ya, warnanya jadi seperti ini. Nah dan itu udah siap diaplikasikan. Oke. Udah siap diaplikasikan. Nah lalu kita simpan selama 7-10 hari. Nah nanti kita buka lagi. Lalu bagaimana cara aplikasinya? Nah, aplikasinya sangat mudah sekali ya. Untuk pengaplikasian pupuk trichoderma itu sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Caranya mudah ya. Untuk aplikasi yang lebih baik disarankan ketika misalkan untuk padi ya. Kalau misalkan untuk padi, cara aplikasinya ini ditaburkan langsung ke lahan ya, ditaburkan langsung ke lahan sawah. Setelah kita melakukan peleleran ya, peleleran pertama kan tanah sudah rata tuh. Nah sebelum kita melakukan tandur, taburkan dulu pupuk trichoderma. Jadi ketika kita sudah tandur tanaman itu akan dilindungi akarnya. Dosisnya seperti apa? Dosisnya berapa? Dosisnya untuk 1 kilo jamur trichoderma, 1 kilo jamur trichoderma bisa untuk 100 bata ya. Jadi untuk sawah seluas 100 bata itu menggunakan 1 kilo jamur trichoderma. Kita langsung taburkan saja. Nah jadi kalau misalkan sawahnya lebih luas, tinggal dikalikan saja ya, berapa jumlahnya. Untuk pengaplikasian bisa dicampur juga dengan menggunakan pupuk organik ya, bisa dicampur juga menggunakan pupuk organik petroganik biar lebih mudah penaburannya. Nah terus juga bisa juga untuk perendaman akar bibit tanaman padi yang mau kita tandurin. Nah sebelum ditandurin, nah kita buat cairan trichoderma dulu. Nah si trichoderma ini kita cairkan. Nah di satu tempat ya, dikotakan, kita campur trichoderma yang banyak. Nah kemudian setelah kita mencabutin itu si bibit ya, bibitnya dicabutin. Nah akarnya itu dicelupin dulu, direndam dulu beberapa menit di cairan trichoderma. Nah setelah direndam baru kita tandurin. Nah itu akarnya nanti akan dilindungi ya, akarnya akan terhindar dari serangan penyakit ya, bahkan dari serangan hama juga itu bisa terhindar. Karena kenapa? Pondasinya udah kuat, karena kita akarnya dulu yang kita lindungi. Jadi trichoderma ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Juga untuk decomposer. Nah kita misalkan mau bikin pupuk organik, kita mau bikin pupuk organik juga bisa lebih praktis. Nah kalau misalkan kita pakai M4 atau cairan yang pupuk organik yang lainnya, kita harus disemprotkan ya, itu lebih ribet. Nah kalau misalkan pakai ini trichoderma, cara aplikasinya juga mudah. Misalkan kita bikin pupuk organik dari kotoran kambing. Nah kotoran kambing yang sudah dikeringkan, kita aduk aja pakai ini, si trichodermanya kita taburkan, lalu kita aduk-aduk, udah tutup aja, nanti cepet, jadinya lebih cepet. Baiklah, untuk mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu petani dimanapun Anda berada, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Dan saya mohon sekali untuk kalau misalkan ada kekurangan di komen ya, jangan lupa di komen, aktif di komentar. Dan saya sangat senang sekali bila ada masukan-masukan dari teman-teman petani ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.